Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahida dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun-akun yang ada di aplikasi Mayop setelah kita install. Yang pertama, open untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Kalau create untuk membuat data perusahaan baru. Explore, kita bisa melihat data perusahaan, tapi jika perusahaan itu masuk kepada aplikasi Mayop. Kalau What's New untuk menampilkan beberapa fitur terbaru dari Mayop. Exit untuk keluar dari aplikasi Mayop. Setelah kita masuk untuk membuat data, kita akan bertemu dengan akun Accounts. Account adalah komponen yang utama dalam Mayop. Berfungsi untuk memodifikasi bagian akun, bisa memasukkan saldo awal akun. Dalam account terdapat akun-akun yang lain seperti account list untuk melihat atau menambah, mengubah daftar akun-akun perusahaan. Record journal entry untuk mencatat transaksi jurnal umum. Transaksi jurnal untuk melihat transaksi jurnal. Kalau banking, dalam banking terdapat akun-akun seperti spend money untuk mencatat transaksi pengeluaran uang dari bank, yaitu selain piutang atau pelunasan hutang. Kalau receive money untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Ada lagi prepare bank deposit untuk mencatat proses pencairan cek yang diterima dari pelanggan. Transaksi jurnal untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Sales adalah untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa dalam tunai maupun kredit. Dalam akun sales terdapat akun-akun yang lain, yaitu enter sales digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun retur penjualan baik tunai maupun kredit. Receive payment digunakan untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang dagang. Transaksi jurnal digunakan untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu. Sales register digunakan untuk menampilkan laporan penjualan untuk satu periode. Forecast digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang. Dalam forecast ada juga akun enter forecast, yaitu untuk membuka atau menampilkan faktur yang digunakan untuk mencatat pembelian. Paybill digunakan untuk mencatat pembayaran utang dagang. Transaksi jurnal digunakan untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah pernah dibuat. Forecast register digunakan untuk menampilkan laporan pembelian untuk satu periode tertentu. Inventory untuk mencatat persediaan atau stok barang. Dalam inventory ada akun transaksi lain, yaitu item list digunakan untuk memasukkan jenis barang atau jasa yang dijual. Count inventory digunakan untuk memasukkan saldo awal barang dagangan dan juga bisa digunakan untuk menyesuaikan kuantitas persediaan. Kalau transaksi jurnal digunakan untuk melihat tampilan jurnal tentang persediaan yang tidak pernah dibuat untuk rentan waktu tertentu. Card file digunakan untuk membuat data buku besar pembantu utang, yaitu seperti akun supplier list ataupun customer list.